Halo Kak, selamat sore. Jadi izin memperkenalkan diri saya kembali. Nama saya Lola Amali Ertami dari Universitas Sriwijaya, jurusan Hubungan Internasional. Sebelumnya saya mewakili kelompok saya ingin meminta maaf karena harus melakukan wawancara ulang karena kemarin ada kendala teknis. Terus juga saya berterima kasih banyak karena Kakak sudah bersedia untuk meluangkan waktunya kembali untuk diwawancara dan jadi narasumber kami. Kalau Kakak sudah siap, mungkin kita bisa langsung mulai dari perkenalan singkat kakak dulu. Oke, oke. Perkenalkan nama saya Muhammad Ikrama. Saya alumni Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Mesin D4. Saya pernah bekerja di Hungaria, lebih tepatnya Hungaria Kota Navkor, itu di perusahaan Gemtek Ltd. Itu perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur. Bisa diceritain nggak perjalanan kakak dari awal sampai akhirnya bisa bekerja di Hungaria, mulai dari proses kayak mencari peluang kerja, seleksi sampai akhirnya bisa berangkat ke Eropa. Oh, itu awal mulanya ketika saya lulus di 2020. Nah, setahun setelahnya, itu pada 2021 ada kayak semacam organisasi yang namanya Makija. Nah, itu dia bekerja sama ke beberapa kampus di seluruh Indonesia untuk mencari kandidat yang dapat kalau dasarnya tuh katanya tuh magang, magang kerja di Hungaria. Itu gimana ya? Prosesnya ada kayak semacam tes, tesnya itu lebih kayak tes bahasa Inggris sederhana untuk percakapan. Setelah dari tes tersebut dinyatakan lulus, terus mengurus visa dan lain-lain, terus diberangkatkan ke Hungaria. Oke, terus saat pertama kali nyampe di Hungaria, gimana kesan pertama kakaknya terhadap lingkungan, masyarakat, transportasi, sama suasana kehidupan sehari-hari di sana? Kalau untuk suasana di sana, kesan pertama saya itu lebih ke cuaca. Karena kan kalau cuaca kan kita di Palembang ini negara tropis ya, di mana cuman ada panas dan hujan, kemarau dan musim hujan. Sampai sana itu kami langsung ditemukan dengan musim winter, di mana suhu awal kami pertama kali sampai dan landing itu berada di 6 derajat Celcius. Itu hal pertama, kesan pertama yang kami rasakan. Kemudian kalau untuk apa tadi, Mbak? Transportasi ya. Transportasi, masyarakat, lingkungan, sama kehidupan sehari-hari di sana. Ada nggak Kalau kira-kira yang menyebabkan kayak culture shock gitu? kalau culture shock tuh gimana ya? Kalau di sana tuh untuk transportasi mereka lebih kayak teratur. Jadi semisal untuk kita untuk naik bus dan lain-lain itu mereka semua terjadwalkan. Semisal uh, kedatangan dia di pukul 14.04, maka bus akan datang di pukul segitu. Itu juga dengan tujuan sampainya. Terus kalau untuk orang-orangnya, itu orang-orangnya ah, tidak, tidak jauh beda dengan orang-orang kita. Mereka baik, mereka welcome. Asal kita tidak menyebabkan masalah terlebih dahulu, mereka tidak bakal memperpanjang. Menurut pengalaman kakak, apa kayak perbedaan paling mencolok antara budaya kerja di Indonesia dan di bidang Hungaria, khususnya di bidang teknisi? Atau kayak ada beda dari sistem kerja, jam kerja, atau hubungan dengan atasan gitu? Kalau sistem kerja, eh, pengalaman saya kalau kerja di Indonesia itu kita dituntut untuk serba bisa, di mana kita itu harus gimana ya? Kebanyakan pekerjaan yang kita dapat itu di luar dari job desk atau kontrak yang pertama kali kita tanda tangani. Tapi sepengalaman saya kerja di sana, mereka itu lebih fokus dengan apa yang sudah ditandatangani di awal. Misal tugas kita apa, itu fokus kita untuk dikerjakan. Eh, Terus kalau masalah waktu juga mereka sangat menghargai apa namanya waktu pekerja. Jadi
Di beberapa perusahaan kalau di Indonesia itu masih banyak pekerjaan lembur dibayar dengan terima kasih. Tapi di sana semuanya harus terbayar sesuai dengan apa yang kita kerjakan gitu. Terus dalam kayak pekerjaan KKS sehari-hari itu eh, kemampuan bahasa tuh jadi tantangan sendiri nggak? Kalau di Hungari kan berarti pakai bahasa dari negara sendiri kan, bukan bahasa Inggris. Itu gimana cara ngatasinnya? Oh ya, itu untuk dalam segi bahasa, orang Hungari itu cenderung orang yang nasionalis, sangat menjunjung tinggi bahasa mereka. Jadi mereka jarang menggunakan bahasa asing dari luar, bahasa Inggris, bahasa Jerman, mereka jarang sekali untuk menggunakannya. Jadi kalau untuk saya berkomunikasi dengan mereka itu dibantu dengan aplikasi yang lain. Kalau kemarin kami pakai aplikasi kalau nggak salah namanya Say Hi kalau di App Store lupa. Dengan aplikasi itu kami bisa berkomunikasi untuk bekerja. Kalau di pekerjaanku ada juga kami menggunakan isyarat isyarat tangan gitu. Oke, jadi Kak, ini saya lempar pertanyaannya ke rekan saya, Azra Gifari. Boleh, Azra? Kak, sebelumnya perkenalkan Kak, nama aku M. Azra Gifari. Saya universitas sama rekan-rekan saya dari Universitas Sriwijaya. Mungkin ada beberapa pertanyaan Kak dari saya. Selama bekerja di Eropa nih Kak, skill apa sih yang menurut Kakak paling penting untuk kita tuh bisa bertahan tuh dan bisa berkembang juga? Ini kan Kakak kan sebagai teknisi nih, yang dimana kita tuh di beda negara nih, mungkin ada perbedaan kah di negara Indonesia dan di sana? Hmm. Kalau di sana itu sepengalaman saya eh, yang sangat kita perlukan untuk dapat berkembang sana itu gimana cara kita membantu ilmu bersosial. Gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, bagaimana kita membawa diri kita, gitu. Soalnya notabene mereka itu suka mengajak atau mengajari orang yang mau untuk belajar. Jadi semisalnya itu dari pengalaman kerjaku di Gametech Ltd, itu ada satu pekerja lokal yang awalnya notabene dia itu cuma kerjanya sebagai klinik service, ya OB lah gitu. Tapi eh, sebulan atau 2 bulan kemudian dia juga ditawari untuk menjadi seorang kita bilangnya operator lah, anggaplah operator di bagian sandblasting. Dan mereka tuh mau tuh untuk mengajari orang-orang yang tidak ada dasarnya ilmu dan dalam hal itu. Asalkan kita mau dan kita bisa membawa diri, ya mereka bakal mengajarin. Eh, Kalau menurut pengalaman Kakak nih Kak, perbedaan paling mencolok antar budaya kerja itu gimana Kak? Kalau di antara Indonesia dan Hungari Kak, ada nggak sih? Eh, Perbedaan bekerja ya, kerjaan ya. Hmm, mereka kalau pekerjaan di sana tuh mereka lebih kayak tidak terlalu peduli kalau itu bukan pekerjaan mereka. Gitu. Jadi selama itu bukan tugas mereka, bukan kewajiban mereka, mereka ya udah nggak bakal terlalu mengurusi hal itu. Ya nggak tahu ya. Kalau pengalamanku kerja di sini, kita tuh masih banyak budaya yang kayak harus saling paling menonjol gitu kan, saling bersaing gitu. Kalau di sana itu ya udah mereka fokus hanya ke tugas mereka masing-masing. Nggak ada ngurusin orang lain gitu. Mau mereka bagus mau enggak ya udah, penting tugasku kelar gitu. Jadi standarnya itu eh, terkesan lebih ke sendiri-sendiri ya Kak ya. Misalnya Nah, kalau si A nih bidangnya di teknisi, jadi dia kerjanya di bagian teknisi aja gitu. gitu. Oh, Ada kemungkinan kita bisa sebenarnya minta tolong ya. Kalau kita minta tolong ya mereka pasti menolong. Tapi selagi kita diam-diam saja dan tidak melakukan permintaan tolong atau apapun ya mereka nggak bakal nggak bantu gitu.
Kalau untuk kesan pertama kakak nih kak, ada nggak sih kak pertama kesan pas kakak nyampe di Hungaria ini? Atau kakak ada ekspektasi gimana gitu? Kesan pertama ekspektasi sampai ke Hungaria sih, ah, tidak ada sih Mas. Kemarin awal-awal kami sampai ke Hungaria juga itu awal-awal sampai ke Hungaria itu nggak ada ekspektasi besar sih Mas. Kayak ngikutin aja alurnya, gitu. Nggak terlalu berekspektasi gimana-gimana ya. Cuma yang kebayang sih kalau sebagai orang Indonesia ya itu paling excited pertama kali ya lihat salju gitu aja sih. Gimana kak? Ya apa ya ekspektasi kami itu rata-rata yang sebelum sampai sana pengen kami itu cuma lihat salju itu doang sih. Hmm. Emangnya apa kak yang pengen gimana sih jelasnya? Setiap Apa sih orang yang bisa buat kakak ya, berekspektasi mungkin gitu sih? ini pendapatku saja, tapi menurutku setiap orang Indonesia pasti pengen ada sekali seumur hidupnya main salju. Ya ekspektasi kami ya terpenuhi di situ doang. Oh, iya, Sisanya iya. ya ikutin aja gitu. Oke kak, mungkin ini pertanyaan terakhirnya kak dari saya. Apa sih kak tantangan terbesar yang nggak bisa dilupain deh, atau yang Hmm, sulit sulit dilupain gitu selama kakak di Hungari? Tantangan terbesarnya ya, bingung juga tuh jawaban. Kalau di bidang pekerjaan selama 2 tahun sih kami tidak mengalami kendala untuk hal-hal apa ya. Soalnya untuk komunikasi kami terbantu dengan aplikasi untuk menjalani hidup, makanan dan lain-lain. Kami terbiasa untuk masak sendiri, untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar, orang-orangnya juga welcome. Jadi nggak terlalu ada tantangan yang gimana-gimana sih Mas. Tantangannya itu paling ke diri kita sendiri, gimana kita bisa mengatur kita membawa diri kita ke lingkungan sekitar gitu. Jadi tipsnya itu komunikasi dan sosialisasi ya kak ya? Betul, itu yang paling utama. Kalau kita bisa komunikasi yang baik, membawa kita pembawaan kita juga bagus, ya insya Allah dimanapun kita bakal bagus itu. Oke kak, mungkin cukup dari saya, akan dilanjutkan ke rekan saya Michael juga. Oke. Terima kasih Azra. Perkenalkan dulu sebelumnya Kak, nama saya Michael Jo. Sama kayak teman-teman yang lain, kami berasal dari Universitas Sriwijaya Angkatan 22 dalam mata kuliah Hukum Laut Internasional, Studi Kawasan Eropa. Jadi sebenarnya kami ini ingin mungkin lebih jauh tentang, kan selama Kakak itu tinggal jauh dari Indonesia, apa hal yang paling Kakak rindukan dari Indonesia? Dan dulu kan setahu saya kan internet kan juga belum semaju sekarang kan. Kan kalau misalnya sekarang kan mungkin sekarang bisa video call dan lain-lain. Nah, terus gimana cara kakak menjaga hubungan dengan keluarga atau teman-teman yang ada di Indonesia? Atau bisa disingkat, kalau misalnya kakak homesick tuh apa sih yang kakak lakuin di sana tuh? Kalau soal homesick dan lain-lain, itu setiap personal punya caranya mereka masing-masing, Mas. Itu untuk sebagian teman-teman saya ya, kalau kami kan tidak homesick itu tidak terlalu, soalnya kami di sana udah ber 30 orang. Jadi kami notabene kayak dari sini pergi dari keluarga kami, datang ke sana jadi keluarga baru gitu. Jadi perasaan untuk homesick itu tidak terlalu gimana-gimana ya. Cuma kalau kami itu yang paling kami rindukan paling makanan-makanan di Indonesia. Soalnya pertama kali kami sampai ke Hungari, ya sesuai ekspektasi semua orang, kalau di sana itu makanannya kebanyakan hambar. Nah, di mana ya kalau orang di sana tuh tidak bisa makan pedas ya. Yang mereka bilang pedas itu di lidah kami orang-orang Indonesia rata-rata itu tidak ada rasa sama sekali.
Apalagi yang pertama kali 1 tahun pertama yang kami belum tahu kalau di sana ada toko Asia, kami yang paling rindu tuh jelas Indomie. Hmm, karena di sana susah. Tapi setelah tahu ternyata Jerman punya pabriknya. Jadi solusinya masak sendiri paling nggak ya? Ya, masak sendiri. Jadi cari bumbu-bumbu dari toko terus masak sendiri gitu kayak. Hmm. Itu pun kami biasanya kan untuk program Markija itu mereka memberangkatkan orang-orang tuh dalam 1 tahun tuh kurang lebih ya 1.000 orang. Maksud. Itu kebanyakan dari kami menitipkan barang-barang kayak bumbu-bumbu, mie dan lain-lain itu ke anak-anak yang belum berangkat biasanya. Kami ada komunikasi di situ. Jadi siapa yang mau berangkat di kota mana nitip gitu. Bentar kami sampai ke kota mereka gitu. Hubungan untuk anak-anak yang di sana sih lumayan bagus. Ada komunitas-komunitas gitu. Jadi ide bisnis juga itu kayak palingnya. Ah iya iya. Itu menjadi peluang bisnis banget. Just tip itu. Iya, just tip atau buat restoran kayak Asia gitu. Ah iya itu Mas. Itu sebenarnya kalau di Hungari kalau misalnya bisa menetap lama itu jadi ide bisnis yang bagus untuk buka restoran di sana. Ya, oke, belum ada kepikiran tapi kayak. Belum ada. Itu Oke. sih sebelum sebelum kami pulang sih pernah kepikiran anak-anak mau buka pecel lele, cuman gimana dapat lelenya itu mustahil kayaknya. Oke, aku move ke pertanyaan berikutnya kayak. Ya. Menurut kakak nih, apakah pekerja atau lulusan dari Indonesia punya peluang besar untuk berkarir di Eropa, khususnya di bidang teknisi? Sebenarnya tuh biasanya menjadi nilai plus orang Indonesia di mata perusahaan tuh apa gitu kak? Kan apa Indonesia ini cuma sebagai dalam tanda kutip buruh kasar, ataukah ada kesempatan nggak nih kak buat jadi teknisi-teknisi yang apa namanya yang menjabat peran-peran penting di sana? Kalau Menurut kakak gimana? kalau untuk itu sebenarnya Indonesia ini salah satu negara yang dilirik oleh Hungaria sebagai sumber tenaga kerja. Kayaknya Hungaria itu dapat menerima seluruh bidang. Itu dari kalau aku dengar terakhir tuh bagian teknisi, plumbing, manajerial, perhotelan, kayaknya semua aspek. Kalau yang kedokteran pun ada kayaknya. Iya, Itu rata-rata biasa semua aspek itu. rata dipakai gitu lah ya. Heeh. Soalnya mereka tuh masalah di Hungaria itu sama kayak masalah-masalah di negara maju, di mana anak-anak muda mereka lebih mencari kesempatan lagi di negara yang lebih maju dari itu. Hungaria itu masih termasuk negara berkembang sih, tapi ya itu dikarenakan itu. Kebanyakan anak-anak muda mereka itu mencari kerjanya di negara Austria, Jerman, Belanda. Hmm. Kebanyakan mereka mencari ke negara-negara yang lebih maju. Itulah kenapa kayak itu kasusnya kayak di contoh di kotaku Nyíregyháza itu kota itu kota pinggiran, itu kota antara Hungaria, Ukraina sama Slovakia, perbatasan tiga negara itu. Nah, itu bisa dibilang tingkat umurnya itu rata-rata udah 45 ke atas orang-orangnya. 35 45 ke atas lah. Makanya mereka sangat membutuhkan tenaga-tenaga muda dari negara-negara seperti negara kita. Itu kalau misalnya soal gajinya gimana, Pak, Kak? Boleh di-spill dikit nggak? Soal apa namanya, worth it nggak sih kalau misalnya kerja jauh ke Hungari, apakah bisa menabung sesuai dengan yang kakak ekspektasiin nggak? Kalau untuk gaji, jelas kalau gaji enak di Hungaria. Soalnya biaya tergantung orangnya ya. Tapi menurutku biaya hidup di Hungaria itu tidak jauh beda dengan kita hidup di Jakarta ataupun di Palembang. Untuk biaya hidup makan, lain-lain. Itu tergantung sih sebenarnya kalau semisalnya kita harus biaya kos rumah sewa dan lain-lain, itu tercenderung mahal. Tapi biasanya kalau untuk pekerja-pekerja imigran atau orang luar itu biasanya disediakan akomodasi dari perusahaan. Nah, itu sangat membantu. Eh, kalau untuk gaji itu UMR mereka itu kisaran UMR dasar ya, kayak UMR Palembang. Kalau UMR Palembang kan ini 4,1 kalau di 4,1 juta. Kalau di sana tuh sekitar 200 ribu forin.
Kalau kurs zamanku masih di sana itu Rp35 per forin. Jadi berapa tuh? 16 juta. 12 jutaan ya Kak ya. Ya, cuma sekarang harusnya udah mulai stabil. Kemarin tuh zaman aku sampai sana itu zaman mulainya Ukraina sama Rusia baru perang. Jadi kurs semua se-Eropa turun, drop. Kalau sekarang harusnya kursnya sekitar 48 50 mungkin. Iya, itu seharusnya 20 dapat. Jadi mungkin maksudnya kayak kalau misalnya orang-orang yang kerja ke sana tapi kontrak dari melalui perusahaan-perusahaan itu worth it. Cuman kalau misalnya memang yang memang bener-bener mau merantau kerja ke sana mungkin kurang ya Kak ya karena Iya, akomodasi dan lain-lain ya. kos akomodasi yang biaya mahal terbesar itu kebiasaan di gas. Kebutuhan gas di sana tuh sangat-sangat masif ya. Dimana kalau kita dimasuk di musim summer ke winter, itu 2 musim itu kebutuhan gas meningkat lebih dari 3 kali lipat kayaknya. Soalnya pertama kita harus pakai heater. Itu bagi Iya. orang kalau nggak pakai heater di saat winter itu kayak bunuh diri lah kalau untuk orang Asia. Karena dinginnya gila-gilaan. Gitu. Oke, oke. Kita move ke pertanyaan terakhir mungkin Kak. Kalau misalnya untuk mahasiswa atau fresh graduate Indonesia yang punya mimpi bekerja di Eropa seperti Kakak, apa nih Kak saran-saran yang paling realistis dan penting yang harus dipersiapkan mulai dari sekarang? Saran-saran realistis. Iya, Pertama, yang di cerita-cerita pribadi Kakak, mungkin Kakak bisa bantu kasih saran-saran nih. oh iya, kalau yang jelas, pertama, misalnya tujuan negara itu, tentukan dulu tujuan negaranya. Terus pastikan untuk mempelajari bahasa dan budayanya terlebih dahulu sebelum memasuki negara tersebut. Harus paling enggak kita harus tahu lah orang-orang di sana tuh kebiasaan kerja mereka gimana, kebiasaan mereka berkomunikasi itu paling enggak tahu lah atau gimana, riset dulu lah sebelum kita sampai ke negara orang. Jangan sampai kita kayak terlalu menyombongkan diri dalam berbagai hal lah, contoh eh, pendidikan gitu. Kita merasa kebanyakan orang Indonesia ya, ada tahu ya, nggak semua orang Indonesia, tapi yang aku temui di sana ada beberapa orang yang sangat membanggakan apa ya, gelar S1 atau sarjana mereka gitu. Perlu diingat mereka di sana tuh sarjana tuh cuma sebagai apa ya? Label, bukan label, apa istilahnya lupa aku. Hal normal gitu kali ya. Iya, ya hal-hal yang biasa basic lah gitu, kayak KTP doang lah gitu. Ya nggak ada artinya itu. Jadi kalau misalnya udah keterima kerja di sana tuh bisalah untuk membawa diri. Janganlah berpikir kalau kita tuh lebih tinggi dari orang lain gitu loh. Di sana tuh pada dasarnya kita harus belajar lagi dari awal seperti kita awal-awal belajar di sini. Siap. Oke, mungkin kembali ke Lola ya. Baik Kak, jadi sesi pertanyaan kita ini udah selesai. Jadi mungkin itu saja yang bisa kami pertanyakan dari Kakak. Jadi terima kasih banyak karena Kakak udah meluangkan waktu dan bersedia berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan kami hari ini. Terus juga jawaban dan pengalaman yang Kakak sampaikan sekarang ini sangat membantu untuk tugas kami, Kak. Jadi mohon maaf apabila selama wawancara ini ada pertanyaan yang mungkin kurang berkenan untuk kakaknya atau terdapat kekurangan dari pihak kami. Semoga kakak selalu sehat dan lancar selalu urusannya kak ya. Selamat menjalani aktivitas ya kak. Jadi sekali lagi Ya. kami sampaikan terima kasih banyak ya kak ya. Terima kasih Kak. Yo, Terima kasih, sama-sama. Kak.